Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di mana nih? Oke pemirsa, kita mau rekreasi ke namanya Keraton di Solo. Yuk. Nah pemirsa, Keraton Hadiningrat ini seluas 54 hektar. Tiket masuknya murah banget, hanya 35.000 sudah termasuk pemandu wisata yang nantinya akan menjelaskan semua sejarah di keraton ini. Ketika masuk, tangan dicap dulu sebagai tanda bahwa kita sudah membeli tiket. Awal masuk, pemandu akan menjelaskan beberapa aturan di dalam keraton. Aturannya yang pertama, tidak boleh menggunakan topi, juga tidak boleh menggunakan jaket, tidak boleh menggunakan kacamata hitam. Tetapi kebetulan nih saya pakai kacamata minus ya, yang ada fotokromiknya, ini masih boleh. Terus juga tidak boleh pakai sandal atau sepatu sandal, jadi nanti harus dilepas. Kalau pakai sepatu boleh. Nah, untuk yang laki-laki tidak boleh pakai celana pendek, nanti akan dipinjami kain panjang. Yang perempuan juga tidak boleh pakai celana walaupun panjang ataupun pendek, nanti akan dipinjami kain panjang juga. Nah, pemirsa, di bagian pertama ini adalah museum peralatan masak. Yang terlihat ini adalah istilahnya itu rice cookernya orang keraton. Kelihatan sangat besar ya pemirsa, karena ini digunakan untuk memasak semua anggota di keraton yang jumlahnya sangat banyak. Lalu ada juga mainan anak-anak zaman dulu seperti alat pukul buah kemiri, dakon, adu jangkrik, dan lain-lain. Nah, yang di bawah ini adalah alat penumbuk gabah untuk menjadi beras sebelum berasnya dimasak. Di sini juga ada miniatur bangunan yang ada di keraton ini pemirsa. Ada juga lemari yang bentuknya seperti peti ini, bukanya karena memang dari atas ya, jadi seperti peti. Ini adalah lemari dapur, mungkin kita zaman sekarang nyebutnya kitchen set kali ya. Ini digunakan untuk menyimpan bahan atau alat dapur. Nah, selanjutnya ini ada dayung yang cukup besar ya pemirsa. Ini digunakan untuk mengayuh perahu sebagai alat transportasi raja yang dikayuh oleh 4 orang. Selanjutnya ada alat-alat perang yang digunakan oleh raja seperti meriam, keris, dan lain-lain. Nah pemirsa, ini ada benda seperti rumah kecil gitu ya, atau kotak-kotak kecil gitu ya. Ini adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan lamaran pemirsa. Jadi kalau zaman sekarang kita biasanya pakai kotak-kotak yang dihias gitu ya. Nah zaman dulu pakai benda-benda ini. Selanjutnya yang Anda lihat di sini ada tengkorak kerbau. Ini merupakan hewan yang keramat di keraton. Kerbau ini berwarna putih yang biasa disebut dengan kerbau bule. Jadi ada bulunya gitu ya, warnanya putih gitu. Dan ini kerbau ini pada zaman dulu merupakan hadiah dari Bupati Ponorogo. Dahulu diberikan ke Keraton Solo ini ada sepasang pemirsa. Jadi 2 kerbau, laki-laki dan perempuan, yang akhirnya terus beranak pinak hingga saat ini ada sekitar 18 ekor turunannya yang masih dipelihara ada di alun-alun selatan pemirsa. Nah pemirsa, di museum ini ada 2 kereta yang sudah tidak dipakai, dan sebenarnya masih ada 14 kereta kencana lainnya yang masih dipakai hingga saat ini. Nah lalu ini ada beberapa tandu yang bisa digunakan untuk membawa putri raja sebagai alat transportasi. Nah pemirsa, di sini ada sumur yang dipercaya airnya memiliki khasiat sesuai dengan keyakinan masyarakat. Ya ada yang diminum, ada juga yang dibasuh. Tapi di sini dilarang dibuat mandi ya pemirsa. Kalau mau dibawa pulang juga bisa, harganya 10.000 per botol.
Lalu di sini ada 2 kereta kencana berwarna putih yang digunakan untuk mengantar jenazah raja yang bagian depan dan yang bagian belakang untuk jenazah istri raja. Di sini kondisinya agak rusak ya pemirsa, jadi perlu diperbaiki. Makanya di sini terlihat tertutup dengan kain kuning ini pemirsa. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa peralatan rumah seperti ketel, kendi, pembuat sirih ya, bokor dan lain-lain. Di sini juga ada alat ibadah raja seperti tasbih, Al-Qur'an dan lain-lain. Raja di sini harus beragama Islam pemirsa. Lalu di sini ada bagian kesenian, ada berbagai alat musik, ada seni topeng, kuda lumping, bahkan juga ada debus yang makan beling itu pemirsa. Lalu ada juga kesenian wayang. Nah, di sini ada patung pengantin pemirsa. Di sini adalah contoh pakaian pengantin adat Solo seperti ini. Nah, yang ini adalah patung kuda digunakan sebagai kendaraan pengantin pria. Bagian pelananya terbuat dari emas dan ada juga permata di sini. Nah, di bagian dinding-dinding di atas ini terlihat relief ya pemirsa. Di sini di relief ini menggambarkan serangkaian acara yang harus dilakukan oleh pengantin kerajaan. Ada acara sungkem, acara kirap, lempar sirih dan lain-lain, dan semuanya tentu memiliki makna. Nah, di bagian ini pemirsa, ini Museum Arca ya. Sebenarnya ini bukan bagian dari sejarah keraton, tapi ada juga temuan-temuan di luar keraton yang memang perlu tempat atau museum. Nah, di bagian terakhir pemirsa, di sini ada kursi-kursi hadiah dari Cina, Bali dan lain-lain untuk raja. Dan di sini juga ada gambar-gambar raja pemirsa. Ada raja ke-1 sampai ke-4 yang memang belum ada fotonya pada zaman dulu, sehingga hanya ada berupa lukisan pemirsa. Nah, yang ada fotonya itu mulai dari raja ke-5 hingga saat ini. Nah, pemirsa, di sini bisa kita lihat maket ya, semoga terlihat ya karena tertutup oleh kaca. Ini adalah maket atau miniatur 3 dimensi daerah keraton ini pemirsa. Bisa kita lihat di bagian pinggir-pinggirnya itu gedungnya kayaknya kosong ya, tinggal tanah aja. Sebenarnya masih ada gedungnya, hanya saja sudah tidak ditempati oleh warga keraton, jadi sudah disewakan oleh pihak luar. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah masuk di komplek keraton yang areanya tuh dianggap keramat ya. Maka dari itu untuk masuk ke keraton ini dari pelatarannya sudah terlihat ya sangat istimewa pemirsa. Untuk masuk ke sini kita perlu mematuhi beberapa larangan yang sudah saya sebut di awal video tadi pemirsa. Aturan-aturan tersebut dibuat untuk menghormati tempat ini pemirsa. Mari kita lihat halamannya beda ya dengan yang di luar kompleks. Di halaman sini halamannya bukan dari tanah loh, tapi dari pasir. Ini adalah pasir dari pantai selatan. Di sini ada tulisan dilarang membawa pasir pemirsa, karena dulu memang banyak turis yang membawa pulang pasir, akhirnya pasirnya jadi menipis pemirsa. Nah, di sini juga terlihat menara yang kalau nggak salah ini ada 5 lantai. Menara ini digunakan untuk semedi keluarga raja dan juga untuk bertemu dengan Nyai Roro Kidul. Selain itu, menara ini juga berfungsi sebagai pertahanan atau untuk memantau musuh pemirsa. Nah, pemirsa, seperti yang Anda lihat itu ada lampu-lampu yang ditutup sama kain kuning ya. Di sini memang ditutup tujuannya untuk menjaga tetap bersih ya, karena memang bahan-bahannya itu terbuat dari bahan khusus, sepertinya dari intan atau semacamnya begitu. Nah, seperti yang Anda lihat di sini ada patung-patung putih ya di bagian pinggirnya. Ada patung-patung yang merupakan lambang dewa-dewa pemirsa. Ini dari Eropa.
Nah, untuk kediaman keluarga raja itu ada di balik keraton ini pemirsa. Kita tidak boleh masuk ke sana ya. Nah, di sampingnya ini ada ruangan yang dikelilingi kaca, tapi ini kacanya anti peluru loh. Oke pemirsa, sekian dulu jalan-jalan di Keraton Hadiningrat Surakarta. Sampai jumpa lagi di video saya lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.